Hoi Alamal, halo semua, ketemu lagi dengan aku Lisian Braban. Apa kabar kalian di sana? Aku harap dalam keadaan baik-baik, sehat-sehat selalu dan dalam lindungan Tuhan dimanapun kalian berada. Begitu juga dengan aku di sini, sehat-sehat dan baik-baik selalu. Di video kali ini aku nyambung lagi tentang pelajaran apa yang aku pelajari di kursus. Di sini sekarang kita masuk ke Hopstock Fear atau bab keempat tentang antafel. Ibaratnya antafel itu kayak di meja ya. Kita misalnya kalau lagi makan gitu, antafel di daerah meja itu gitu. Ibaratnya kita di meja makan lah, katakanlah seperti itu ya. Jadi di tag N-nya informasi uitwisselen over het gewoonten. Jadi itu seperti kayak informasi tentang bagaimana kebiasaan kita makan. Misalnya makan apa aja gitu kan. Dia di sini juga ada pertanyaannya, ibaratnya kamu apakah misalnya kamu makannya di Belanda sama di negara kamu itu sama atau berbeda gitu kan. Misalnya kamu selama maksudnya di meja makan itu kalian biasanya ngomongin apa gitu sama keluarga ya. Kalau ingat aku dulu di Medan atau di Indonesia itu, kalau kita lagi makan bersama itu ya biasanya kita nggak punya banyak kursi ya, jadi kita tuh pakai tikar, jadi duduknya kayak di lantai gitu sama keluargaku. Jadi kita makan bareng ya, paling cerita biasa-biasa gitu aja ya. Cuman itu momen-momen yang apa ya dibilangnya, kalau mau diceritakan sih pasti teringat masa dulu lah. Tapi yang pasti dulu itu kita itu kan karena hidupnya itu ya kismin ya. Misalnya kalau kita masak itu kan ada adik-adik itu kan kadang-kadang mau nambah ya, kurang gitu. Jadi kita harus yang maksudnya kita kalau kira-kira kita masihnya ibaratnya kentang, tahu kan artinya kentang itu kayaknya nanggung gitu. Tapi karena adik kita misalnya dia mau nambah, ya udah biar aja dia nambah. Contohnya kayak gitu. Jadi masa-masa dulu itu pasti perjuangan ya, tapi nggak apa-apa. Yang penting seperti aku bilang, selama kita dekat-dekat sama Tuhan, yakinlah Tuhan kasih kita kesehatan, Tuhan kasih kita kesanggupan melewati itu semua. Jadi kita semua bisa tetap di jalan Tuhan, nggak balance-balance amat ya. Maksudnya juga nggak yang sempurna sekali, tapi at least kita ingat jalan pulang gitu. Jadi kalaupun kita tersesat gimana, kita ingat jalan pulang. Intinya seperti itu ya. Jadi itu ibaratnya di sini informasi uitwisselen over het gewoonten. Jadi informasi kita tuh biasanya kita makan apa sih pagi, siangnya itu gimana ya kan? Apakah kebiasaan kalau di sini biasanya ya orang Belanda itu makannya itu ya pagi itu kadang-kadang sarapan nggak sarapan gitu. Kadang-kadang ada yang memang sarapan kopi aja atau ngeteh gitu dan sama sandwich gitu atau roti sama ini apa namanya ditaruh kayak mentega sama keju gitu doang. Jadi kalau suamiku biasanya itu tergantung ya, suamiku nggak pernah breakfast, nggak pernah on bite ya kalau bahasa Belandanya. Jadi dia biasanya langsung kerja dan sampai di kerja biasanya kalau aku tanya kamu makan apa, dia cuma bilang itu kadang-kadang makan biskuit gitu kayak roti kering sama kopi. Nah kalau udah siang baru mereka makan roti, sandwich lagi atau makan bisa juga pakai patat gitu kadang-kadang mereka atau terserah lah gitu. Cuman nggak yang misalnya mereka itu kalau makan di sini tuh kayak skotel gitu. Jadi kentangnya itu atau mashed potato potatonya itu di steam gitu ya, baru dihancurin, dikasih mentega, garam atau susu, terserah lah suka-suka kalian lah. Kalau kalian nggak suka susu ya ini aja di skip aja gitu. Jadi kayak gitu. Cuman makanan di sini tuh ya aku nggak bisa lama-lama ya, makanan Indo yang paling oke. Jadi aku biasanya di sini selalu masak makanan Indonesia dan kebetulan ya puji Tuhan juga suamiku itu penyuka makanan Indonesia plus ikut sambal dan pedes-pedesnya itu juga. Jadi ada yang temenku juga suaminya dia nggak suka makanan Indo ya, paling ada beberapa yang dia suka gitu tapi nggak seluruh kayak suamiku. Pokoknya yang penting aku nggak masak ikan yang ikut duri-duri dan tulangnya karena dia nggak pintar makan kayak gitu. Karena di sini biasanya tuh makan ikan itu yang udah di file ya, udah dibersihin dari kayak
segala tulang-tulang. Kalau ayam pun udah itu juga dada ayam itu sudah di file gitu, udah nggak ada tulang-tulangnya gitu, dan lemak-lemaknya juga dia nggak suka gitu. Nah, sementara aku orang kita ya, orang yang suka misalnya ada kulitnya, kulit ayam gitu ya, ya seperti kayak kalian lah juga, kayak makan bakso, ada tetelan dan sebagainya itu gitu. Cuman sekarang aku udah kurang-kurangi karena kalian udah tahu kan histori aku, gimana aku juga harus keep juga. Aku sebenarnya doyan makanan itu, tapi bukan merasa ini sok suci dengan ini, bukan. Tapi aku masih makan daging sekarang, tapi nggak setiap hari kayak dulu ya. Sekarang aku sudah kurang-kurangi gitu. Kemudian kita masuk ke di Taktwe. Jadi di Taktwe ini dia menceritakan uitleggen hoe je een gerecht klaar maakt. Jadi maksudnya dia bilang itu coba jelasin kamu tuh kayak masak apa aja gitu, resepnya gimana ya. Jadi di sini ada tugas dari dosen gitu, dari guru ya. Jadi kalau di sini dibilang dosen itu guru ya artinya ya, bukan dosen. Kan kalau di Indo, kalau guru itu kita bilang berarti dia guru sekolah, SD, SMP, SMA, atau SMEA gitu-gitu ya, STM. Tapi kalau dosen itu biasanya kan di perguruan tinggi. Tapi kalau di sini dosen itu dibilang itu guru ya. Kalau untuk anak TK gitu atau basis mungkin ya, dia bilang itu juffrouw gitu ya. Jadi atau leraar gitu. Cuman ya kalau misalnya registrasi, tulisan itu pasti dibuatnya misalnya dosen 6 gitu. Misalnya nama dosennya siapa gitu. Maksudnya nama gurunya siapa gitu. Jadi di sini ada dia buat katanya gini kan, uitleggen hoe je een gerecht klaarmaakt opdracht. Lesopdracht 5 van tak 2. Vertel in maximaal 2 minuten over jouw lekkere en makkelijke recept. Stuur je geluid bestaan met je gesproken tekst naar je dosen. Jadi aku harus tulis resep yang paling mudah dari daerah kita, misalnya ya terserah lah pokoknya dari Indonesia gitu ya, dari main island gitu ya, dari negara kita. Lalu aku cari itu, aku buat kip semur ya, jadi ayam semur gitu. Jadi aku buat ya, kalian udah tahu pasti ayam semur kan udah gampang lah. Ini aku buat resepnya sesimpel mungkin, terus aku geluid bestaan ya, aku buat rekaman suara, kemudian aku stuur sama si dosen gitu. Jadi itu yang bagian tak 2-nya untuk resep ya. Lucu-lucu ya pelajarannya, tapi pakai bahasa Belanda coy. Nah, ini sekarang masuk ke tak 3, itu praten over het gebruik van genootmiddelen. Jadi kalian tahu ini artinya? Jeng 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 jeng. Pasti kalian ini apa sih artinya genootmiddelen gitu ya. Jadi ini tentang seperti apa namanya, kayak obat penenang. Genootmiddelen itu seperti kayak doping. Kayak dibilang itu di sini masuk ke areal-areal soft drugs. Nah, di sini mungkin kalian ada yang nggak tahu kalau di Belanda itu ternyata mungkin kalian baru dengar kalau di sini itu, aku baca ya di sini ya, toleran. In de meeste landen is elk gebruik en bezit van softdrugs, zoals hash of wiet, verboden. Er zijn een paar landen die niet zo streng omgaan met softdrugs. Het bekendste voorbeeld is Nederland. Nederland heeft een gedoldbeleid. Dat betekent het gebruik van softdrugs is niet legaal, maar de regering vindt het niet belangrijk genoeg om het te verbieden. Het bezit van maximaal 5 gram softdrugs wordt toegestaan. Ook de productie van maximaal 5 planten wordt gedoogd. Er zijn in Nederland speciale coffeeshops waar softdrugs gekocht en gerookt kunnen worden. Productie en inkoop van grote hoeveelheden softdrugs is verboden. Een coffeeshop mag dus wel kleine hoeveelheden softdrugs verkopen,
maar hoe de coffeeshop de softdrugs moet kopen, staat niet in de wet. Daardoor is de markt van de softdrugs in handen van de criminaliteit. Om dit tegen te gaan wordt er geëxperimenteerd met de productie van wiet door bedrijven die streng worden gecontroleerd door de overheid. De landen waar strengere regels gelden voor het gebruik van softdrugs vinden het Nederlandse gedoogbeleid niet toleran maar slap. Jadi maksudnya di sini ya, kalian pasti kaget sekali. Karena di sini itu toleran sekali ya untuk per orang ya. Jadi kalau di sini itu maksimal 5 gram, 5 gram soft drug wordt toegestaan. Artinya kalau misalnya seseorang itu dia bisa menyimpan 5 gram seperti kayak soft drug. Soft drug itu masuk ya weed. Weed itu kan kalian pasti udah tahu ya, weed itu kayak ganja gitu ya, kita bilang kayak daun ganja atau apalah pokoknya yang kayak gitu. Jadi di sini 5 gram itu maksimal per orang. Itu toleran, artinya mereka nggak akan butuh kamu atau tangkap kamu gitu. Jadi 5 gram. Dan kemudian untuk produksi dia bilang itu 5 plant. 5 plants itu kayak 5 pot bunganya atau 5 tumbuhannya. Jadi 5 di pot gitu boleh gitu. Jadi itu maksimal 5. Jadi itu dibilang ditoleransi. Tapi kalau lebih dari itu ya udah pasti berkasus. Artinya bisa jadi kena straf atau kena misalnya ya kena bute atau kena penjara kah atau apa, terserah lah ya sama pembuktian nanti gitu. Jadi di sini itu toegestaan. Toegestaan itu diizinkan atau toleran lah dibilang. Cuman kan di sini kan mereka nggak mungkin dibilang kok ngeri banget negaranya dan segala macam. Jadi masuk ke area toleran, dibilang masih bisa apa ya bahasa kita bilangnya, masih bisa ditoleransi gitu loh. Jadi kalau kalian mungkin berpikir, masa sih gitu? Ya seperti itu ya. Jadi biar kalian tahu di sini biar nggak kaget gitu. Jadi kalau dibilang coffee shop ya, kalau di Indonesia kan coffee shop itu kita bilang stereotipnya itu kan pasti ngopi-ngopi, ngeteh-ngeteh lah atau hangout gitu sama teman-teman. Kalau di sini, kalau kita bilang coffee shop, langsung dia kaget. Aku pernah waktu itu ada janjian sama ada temen gitu, bukan orang Indo. Kita bilang, nanti kita ngopi-ngopi lah di coffee shop. Aku bilang gitu kan, in coffee shop. Aku bilang, jadi aku waktu itu nggak ngerti. Ternyata coffee shop itu udah pasti tuh daerah-daerah yang artinya mereka menyediakan untuk soft drug ini. Jadi di sini itu, ya teman-teman, asal kalian tahu, di Belanda itu ada coffee shop yang, bukan ada ya, rata-rata coffee shop itu menjual kayak weed atau ganja gitu yang untuk dipakai, dihisap gitu, kayak ya kalian tahu lah maksud aku ya. Jadi kalau identik atau stereotipnya itu coffee shop itu pasti ngegelek lah bahasa kita ya. So jadi dia kayak gitu, ini si Uli apa gimana gitu. Oh sorry aku bilang gitu kan. Jadi maksudmu gimana, mau di mana? Ya udah kita di mall aja, dia bilang. Oke, jadi kita ke mall. Jadi kita cuman makannya di mall, pikir aku ya ngopi juga gitu. Rupanya setelah aku mengerti atau maksudnya baca coffee shop itu rupanya itu identik dengan namanya soft drugs. Jadi di sana boleh beli langsung kayak di etalase gitu. Nah, kemudian aku sih belum pernah masuk ke coffee shop yang gitu-gitu karena aku lihatnya pun dari YouTube ya. Soalnya agak-agak gimana gitu. Kecuali kalau ada yang kenal mungkin aku pengen lihat aja gitu, pengen tahu lah gitu, bukan mau beli. Aku jaga kesehatan, Bu. Nggak kayak gitu aja udah sakit ya, apalagi kayak gitu ya. Jadi begitulah ceritanya. Terus di sini kalian pasti pengen tahu ya, waktu di tugas 3 ya. Tugas 3
Jadi dia di sini tugas 3 yang tadi, Hopstock ini praten over het gebruik van genoegmiddelen gitu. Jadi terus di sini itu ada tugas ya, ada tugas dari si dosen itu dibilang nomor 1, what is het verschil tussen soft drugs and hard drugs? Ya kalian udah tahu lah maksudnya itu yang kalau yang soft drugs itu yaitu obat penenang segala macam gitu ya, buat relax, termasuk itu ke weed itu yang si ganja itu yang aku bilang. Jadi kemudian di sini nomor 2-nya itu what for genoegmiddelen gebruik jij? Pertanyaannya coy, ngeri. Dia bilang gini, what for genoegmiddelen gebruik je? Ngeri ya, tapi inilah pelajaran. Di sini memang langsung to the point. Dia bilang, kamu menggunakan obat penenang apa gitu. Jadi aku bilang, ya aku nggak pakai apa-apa lah. Terus nomor 3, dia bilang, moet het gebruik van soft drugs verboden worden? Apakah obat penenang itu harus verboden, dilarang gitu. Bagaimana ya? Aku bilang, kalau menurut aku sebenarnya gini ya. Kalau ini bertentangan atau apa juga nggak tahu. Cuman beberapa yang aku lihat ya, ada yang kayak katanya oli cannabis. Jadi ada juga untuk waktu ada teman juga, dia suaminya kan sakit. Jadi menghilangkan rasa sakit itu dia ada kayak obat oli cannabis itu. Dan ada juga yang misalnya contohnya anaknya itu kayak kalau kita bilang itu bahasa kita apa ya, hiperaktif. Nah, jadi hiperaktif itu dia kan ada yang suka pukul-pukul badannya kalau dia lagi ini. Nah, kalau dikasih obat yang cannabis oil itu, ya aku pun lihat-lihat dari YouTube juga dan memang waktu itu ada suaminya temanku waktu dia punya penyakit atau ada sakit di tubuhnya gitu, jadi dia pakai obat itu atau minyak itu dan itu masuk kategori itu toleran atau misalnya kalau bahasa simpelnya kita diizinkan lah itu. Kalau di Indonesia kan kalau punya genoegmiddelen ini ya obat penenang pasti kan ada psikotropika lah, ada undang-undangnya lah, ada inilah, ada itu. Aku nggak tahu kalau di Indo secara harus baca lagi gitu. Cuman kalau untuk yang genoegmiddelen, obat penenang masuk kategori yang kayak weed atau cannabis oil gitu, tuh dia masih masuk ke yang maksudnya untuk obat ya, untuk bisa. Cuma dia kan tanya nih, maksudnya dia bilang menurutmu soft drug itu harus dilarang apa enggak gitu. Kalau menurut aku, kalau orang yang membutuhkan, contohnya kayak tadi yang anak yang berkebutuhan khusus itu, kalau memang dia suka pukul-pukul dirinya, tapi setelah dikasih obat cannabis oil itu, dia menjadi relax. Cuman kan harus ada memang penelitian dari dokternya, maksudnya kayak resep dokter cek dulu. Jadi bukan main kasih-kasih sembarangan gitu menurutku. Karena kalau dikasih-kasih sembarangan kayak gitu, itu juga nggak baik sama anak itu. Artinya kalau pada saat si anak itu kumat gitu, misalnya dia pukuli dirinya atau apa, kan bisa dikasih berapa dosisnya gitu. Jadi dia bisa tenang kayak gitu. Kalau dia dibiarin kan kasihan, nggak mungkin orang tuanya peluk-peluk dia terus atau 24 jam kan nggak mungkin dia, orang tuanya mungkin mau masak, mau ini gitu ya. Kemudian masuk ke 4-nya, moet het gebruik van hard drugs verboden worden. Kalau menurut aku di sini udah kembali lagi ini kalau untuk publik gitu ya, maksudnya gini, dia sehat, tetapi dia make gitu. Nah, itu aku nggak setuju kalau untuk yang itu ya. Tapi kalau untuk misalnya seperti aku waktu yang, kalau kalian, aku nggak tahu di Indonesia, pada saat aku dioperasi, setelah operasi itu kan ada dikasih juga painkiller di belakang. Dan kemudian setelah itu dicabut, itu sakitnya masih sakit itu bekas operasi. Nah, waktu itu pun aku kesakitan, tapi si susternya itu bilang langsung, kalau kamu butuh, ya misalnya kamu masih sakit, setiap 2 jam dia bisa kasih aku tablet itu morfin ya, tablet tapi bukan cairan, tablet. Jadi setiap 2 jam, kalau aku merasa kesakitan, dia akan kasih itu gitu, sama paracetamol. Jadi 1 paracetamol, 1 yang tablet morfin itu. Nah, itu aku minum supaya aku nggak kesakitan. Kalau nggak aku ya, waktu itu aku sampai nangis-nangis. Kalian udah nonton lah pasti di video aku yang di sebelumnya waktu pengalaman aku ini ya, waktu aku sakit gitu. Nah,
Jadi aku bilang selama itu memang dibutuhkan, ya dalam tanda kutip memang berdasarkan diagnosa dokter, pengobatan dan sebagainya, bukan sembarangan gebrauk gitu ya. Gebrauk itu maksudnya menggunakan. Nah, aku nggak setuju sekali di situ. Jadi plus minus ya, nadelen vordelen, dia bilang plus minus. Aku bilang gitu. Kalau misalnya strike-nya itu ya kepada orang-orang yang nggak sakit. Tapi kalau bagi orang yang membutuhkan sakit, ya dokter juga harus kasih resep gitu ya. Terus nomor 5, vind jij het Nederlandse softdrugsbeleid tolerant of slap? Maksudnya tadi itu dia bilang gini, apakah kamu pikir kalau di Nederland itu urusan kayak untuk genutmiddelen itu, dia bilang apakah itu toleran, maksudnya itu toleransi atau sebenarnya mereka itu lemah urusan hukum tentang softdrugs ini, maksudnya gitu. Jadi aku ya jawab aja berdasarkan teks itu. Aku bilang, ik vind het Nederlandse softdrugsbeleid niet tolerant, maar slap. Jadi aku bilang kayak gitu, ya bukan toleransi tapi lemah, aku bilang. Terus de overheid verbiedt het niet echt en controleert het ook niet echt. Jadi pemerintah itu nggak terlalu yang, maksudnya nggak strike yang gimana kali ya gitu. Kalau misalnya, ya aku juga nggak bisa ngomong seperti apa, tapi itulah kenyataannya. Maksudnya di sini kalau untuk per orangnya itu dia bilang 5 gram itu tugestan atau diizinkan. Kemudian kalau kita mau produksi ya, dia bilang untuk yang coffee shop gitu, dia bilang 5 planten atau 5 tumbuhan itu diizinkan juga gitu. Cuman ya waktu dosen aku tuh bilang ya kita lihat aja lah nanti. Tapi kan kita nggak tahu gimana kan, kalian tahu pasti di belakang-belakang cerita itu ya. Cuma ya itulah aku bilang. Kemudian kita masuk ke takfir ya. Jadi di sini dia bilang untuk advies geven over gezonde voeding. Jadi dia itu menceritakan tentang fooding atau kayak makanan gitu, gizi ya kita bilang ya. Jadi di sini juga maksudnya dia ceritakan kayak kronis slaapgebrek maakt dik. Jadi kurang tidur membuat Anda gemuk. Ternyata kurang tidur itu memang bisa berdampak kita. Jadinya kan pasti kalau kita itu tengah malam kita belum tidur, pasti kan bawaannya lapar. Pasti masak Indomie lah, masak bukan ini ya, bukan ada endorse enggak ya, tapi masak mie atau masak apalah gitu yang simple. Karena kan kita udah nggak ngantuk, jadi bawaannya lapar gitu. Jadi kalau bisa tidurnya cepat. Makanya aku sekarang juga bikin video itu kalau bisa jangan lama-lama kali, supaya maksudnya aku nggak banyak ngedit lah. Kalian udah ngerti lah ya, jadi mungkin paling aku edit yang penting-penting aja gitu. Karena lama juga kalau ngedit gitu, jadi aku jadi lama tidur sering gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau pengen kurus, cukup tidur aja juga di sini, karena untuk tidur itu kan baik ya, untuk sel juga baik. So, itu tadi di Hoofdstuk 4, setiap takernya atau bab sama sub-subnya itu udah aku ceritain tentang apa aja. Jadi, kalau kalian punya komen-komen, tanggapan kalian, apalagi pasti kalian tertarik urusan tentang yang with itu tadi ya, untuk yang toleran atau genutmiddelen ya. Kalau urusan genutmiddelen pasti kalian pun kaget mungkin saja ya. Aku pun waktu itu bisa 5 gram gitu. Jadi ya memang itulah, kalau kita bilang itu regel ya, peraturannya ya itu toleransi masih ya. So kalau kalian punya tanggapan apapun silakan tulis di kolom komen aku ya, di kolom videoku. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan memberkati. Howdo.